Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time Talk, pemirsa, dan kita akan membacakan dulu pendapat masyarakat melalui SMS di nomor hotline kami. Yang pertama di nomor 0858 1425 sekian sekian sekian. Kabar Reskrim tidak punya itikat baik merangkul lembaga negara. Keputusannya tidak mencerminkan seorang pejabat negara dan pengayom. Ya, selanjutnya ada juga dari 0813 1508 sekian sekian. Saya berharap Kabar Reskrim bijak menjalankan tugas. Masa Komisioner KY nggak boleh berpendapat. Ingat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada juga 0812 1996 sekian sekian. Penyaringannya harus lebih tepat dalam seleksi aduan yang ditindaklanjuti. Saya agak gagal paham mengapa Ketua KY juga ujuk-ujuk jadi tersangka. Kan mestinya ada kebebasan beropini. Ya, kemudian kita ada juga pemirsa yang ingin langsung menyampaikan pendapatnya, yaitu Pak Guntur di Malang, Jawa Timur. Halo Pak Guntur. Selamat malam. Iya, silakan Pak Guntur. Selamat malam Pak Agus. Malam Pak. Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam. Iya, saya ingin menyampaikan pendapat. Ini Pak, masalah sinergi antar lembaga memang harus itu ya disinergikan. Karena selama ini Pak, apa yang dikatakan Pak Din Samsudin juga ada yang tidak benar, dikit aja. KY sebagai lembaga harusnya memanggil Sarpin ya komentar di media seperti ini gitu loh, karena kalau menyinggung perasaan pasti kena pasal pencemaran nama baik. Itu memenuhi unsur. Semua aparat hukum itu harus menegakkan KUHAP Pak ya, termasuk di kepolisian. Saya kepolisian ya, Pak Agus setuju, pasti setuju ya, bahwa institusi kepolisian ini harus diselamatkan juga seperti KPK. Ya, nah, saya akan menyampaikan Pak, memang benar ya. Dari sisi hukum itu, terutama di penyidikan, mungkin pusat mungkin tidak tahu, atau Kapolri pun tidaknya tidak tahu yang terjadi di masyarakat. Tentang laporan masyarakat itu banyak yang diabaikan Pak. Penyidik di polisian ya. Ya, jadi Pak Guntur melihat ada semacam tebang pilih begitu ya untuk kasus-kasus yang ditindaklanjuti oleh polisi. Memang benar Pak Agus tadi katakan, tidak semua di institusi anggota itu baik memang. Baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Guntur atas komentar Anda, akan langsung ditanggapi oleh narasumber kami di studio. Silakan Pak Agus, ini kembali disoroti kinerja polisi. Iya, saya selalu katakan Mbak ya, termasuk tadi di awal-awal juga saya katakan bahwa kami tidak rentan, tidak alergi ataupun tidak resisten dikritik. Silakan kritik kami, koreksi kami, berikan data-data pendukungnya, kami pasti akan tindak lanjuti. Nah, terima kasih masukan dari Pak Guntur tadi terkait dengan anggota yang masih banyak yang belum responsif dalam menerima ataupun menangani permasalahan. Ya, nanti ini akan saya sampaikan melalui pimpinan untuk kita teruskan kepada seluruh jajaran, karena program prioritas Bapak Kapolri sekarang itu salah satunya adalah melaksanakan kebijakan Bapak Presiden menghadirkan negara di tengah masyarakat. Dalam artian negara itu polisi mewakili negara, hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk secepat tanggap untuk bisa menangani ataupun menerima laporan dari masyarakat, termasuk menindaklanjuti dan bahkan menuntaskan. Baik. Dari jawaban Pak Agus, kita melihat sebenarnya itikat baik itu ada. Tapi kenapa yang kemudian ditangkap oleh masyarakat ternyata sepertinya tadi disampaikan bahwa ada semacam penyaringan yang tidak komprehensif begitu? Ya betul Mbak. Jadi begini, kadang-kadang kita menerima masukan juga. Sekali lagi, ini bukan membela diri ya Mbak ya, sekali lagi ya, kepada masyarakat kami terima kasih atas masukannya. Tapi kadang-kadang yang respon yang diterima itu sebagian daripada yang memang posisi kami yang pada saat itu tidak menguntungkan. Padahal kan ada yang juga menguntungkan, dalam artian yang melihat kinerja kami secara benar, secara komprehensif tadi yang Mbak tanyakan, seperti contohnya saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, di Flores tadi Pak Theo, bagaimana melihat kinerja kami. Nah, namun demikian dia tetap
ya semua peran serta masyarakat itu sangat kami perlukan. Termasuk tadi Pak Guntur tadi kan sudah menyampaikan salah satu. Mungkin ada banyak masyarakat lainnya yang mungkin belum berkesempatan bisa menelpon ataupun masuk memberikan informasi kepada kita yang pendapatnya hampir sama dengan Pak Guntur ini. Baik, Mbak. kita ke Mas Raja dulu. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita sudah ada kok etikat baik itu. Tapi kan kita melihat realitanya masyarakat komentarnya tidak seperti itu ya, tidak menangkap seperti itu. Namun Anda sebenarnya idealnya seperti apa sih harusnya ketika polisi menentukan kasus-kasus mana yang harus ditangani terlebih dahulu? Ya, sekali lagi saya bukan orang hukum ya, jadi secara delik apa segala macam itu kadang-kadang kan ada interpretasi ya, dan kemudian juga apa namanya, kayak tadi ada istilah tebang pilih ya, misalkan mana yang sebenarnya harus didahulukan gitu ya. Kapan sebenarnya diajukan oleh masyarakat gitu, kemudian tahu-tahu misalkan kok ini lebih segera ketimbang ada program-program apa namanya, permasalahan-permasalahan yang sungguh lebih krusial, lebih besar dampak kerusakannya terhadap masyarakat ya. Nah, saya kira di sana letak rasa ketidakadilan itu, saya kira di mana terlihat ya, terasa bahwa polisi itu tadi kata Pak Din diduga ya, Pak Din sekali kemudian diduga ini mungkin ada dendam gitu loh, karena terkait dengan Sarpin yang dulu melakukan memberikan dukungan terhadap BG ya ketika itu di peradilan. Nah, kalau kita ngomong bicara sekarang sinergi antar lembaga negara. Nah, kalau kita lihat sekarang kan sepertinya tuh ada keregangan, bahkan ketegangan nilainya begitu ya. Nah, sebenarnya harus seperti apa? Saya kira sebenarnya undang-undang itu sudah mengatur ya, masing-masing lembaga mempunyai kewajiban, hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi misalnya kalau ada kasus seperti ini, menurut Anda sebaiknya apa yang harus dilakukan misalnya? Well, sebenarnya kalau memang kasus ini terjadi ya bisa saja terjadi ya, tapi maksud saya kasus ini bukan sebuah kasus yang lepas dari konteks, itu saja permasalahannya. Bahwa ini ada rangkaian persoalan yang berkali-kali terjadi dan konteksnya adalah masih terkait dengan kasus BG, kemudian kasus Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi agak sulit publik ya, common sense mengatakan bahwa ini bukan bagian dari itu. Gitu. Nah, itu menurut saya yang menjadi persoalan. Oke, baik Pak Agus, silahkan. Ini tadi titiknya adalah kasusnya berawal dari Budi Gunawan. Iya, boleh-boleh saya, sah-sah saja. Kebetulan memang Pak Sarpin itu terkait dengan permasalahan itu. Tapi tadi saya katakan mana kasus yang didahulukan, mana yang tidak. Semuanya memiliki nilai yang sama bagi kami dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus. Hanya tinggal mana yang cepat, mana yang lambat. Kenapa? Karena di situ kita juga ada membedakan kasus ini, ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sangat sulit. Banyak kriterianya seperti itu. Sehingga yang mudah itulah bisa dipercepat kelihatannya kasus. Kami masih banyak menangani kasus-kasus lain yang sulit, tapi tetap kita tangani terus, masih berproses gitu. Nah, sehingga kami berharap dalam penanganan kasus ini ya tetap ya, kita tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah, ajas hukum yang ada. Kalau nanti misalnya permasalahan-permasalahan yang kami tangani ini di pengadilan divonis berbeda dengan apa yang kami tangani, masing-masing punya hak kan gitu kan, punya mekanisme yang ada. Nah, kemudian di samping itu ya kita berharap juga semua masyarakat melihat ya, bukan kita punya itikat baik, bukan, memang pekerjaan kita seperti itu gitu kan. Seperti itu, pertanggungjawaban kita kepada undang-undang, kepada masyarakat, dan satu lagi kita pasti sepakat kepada Tuhan kan begitu. Ya, kalau kita melakukan kesalahan tentunya ada sanksi. Tapi kalau ada misalnya komentar tadi masyarakat mengatakan masa nggak boleh sih Komisioner KY berpendapat gitu misalnya? Ya itu boleh Mbak. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F itu bebas kita. Ya kan, silahkan mengemukakan pendapat, berserikat bebas. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 juga ditegaskan lagi, kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum bebas. Tapi ada aturannya kan, ada ketentuannya, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh sampai memecah belah persatuan, tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain. Nah, misalnya ada orang lain yang merasa kepentingannya terganggu, apa dia tidak boleh meminta, loh hak saya Pak diganggu Pak. Nah, kan begitu. Sekarang kalau kami abaikan, tadi muncul kan saudara kita yang dari Malang kan, Pak Guntur mengatakan masih ada Pak yang mengabaikan laporan kita di daerah-daerah. Nah, seperti itu akan muncul. Memang dilematis, tapi ya sekali lagi kami terima kasih kepada masyarakat, saudara-saudara kami seluruhnya yang selama ini telah memberikan dukungan, kritik kepada kami. Ini semuanya
akan kami perhatikan. Mudah-mudahan polisi ke depan bisa lebih baik lagi. Baik ya, tentunya juga kita berharap demikian. Dan tentunya dengan besok ada Idul Fitri, kita berharap juga semua kembali fitri, kembali bersih gitu ya. Semoga Selamat Idul Fitri bisa masyarakat Indonesia. damai dan juga sinergi Semoga semakin baik ya. semakin baik ya polisi, semakin kuat dan semakin transparan, akuntabel. Gitu. Kita sekali lagi kita ingin negara ini diatur oleh hukum yang tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas gitu ya, dan juga ini tadi keadilan bagi rakyat secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas komentarnya pada malam hari ini. Mas Raja juga Pak Agus sudah berbagi bersama kami.